Dua anak perempuan di bawah umur menjadi korban pencabulan 8 pemuda sekaligus. Para korban mengenal salah satu pelaku via media sosial. Delapan orang yang tengah berada di tempat cukur rambut di Kecamatan Ranometa, Kabupaten Konawe Selatan ditangkap tim Buser 77 Satreskrim Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. 8 pria ini ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana kasus pencabulan dua gadis di bawah umur. Akibat aksi bejat pelaku, salah satu korban mengalami pendarahan hingga dirawat di rumah sakit. Peristiwa berawal saat salah satu tersangka berkenalan dengan korban di sosial media. Setelah mengenal korban, pelaku mengajak korban bertemu di suatu tempat. Di tempat pertemuan yang disepakati, pelaku ternyata membawa beberapa temannya dan langsung mencabuli korban. Korban tak berani melawan karena diancam akan dianiaya. Aksi bejat para pelaku telah dilakukan sebanyak 11 kali terhadap korban T dan 19 kali terhadap korban E dalam rentan waktu September hingga Oktober lalu. Berkenalan ya melalui media sosial yaitu Facebook. Awalnya pelaku inisial A berkenalan terhadap korban inisial A. Kemudian mengajak bersangkutan untuk bertemu. Kemudian inisial A mengajak teman-teman lainnya untuk kemudian bertemu. Dan kemudian korban inisial H mengajak rekannya inisial. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam milik korban dan hasil visum dari rumah sakit. Para tersangka dijerat dengan pasal 81 Jungto pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Seorang sopir angkot yang telah berkeluarga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara memperkosa seorang siswi SMP. Pelaku mengancam korban untuk menuruti kemauannya hingga korban hamil. Pria yang telah beristri dan memiliki satu anak kini tak bisa berkumpul dengan keluarga. Pria berinisial ML, 33 tahun, diamankan polisi atas kasus pemerkosaan. ML diduga telah memperkosa korban berinisial NF, siswi kelas 2 SMP. Pelaku mengaku sudah mengenal NF, lantaran suka berada di warung kopi milik orang tua korban. Sementara korban tak curiga saat pelaku membawa dirinya ke rumah ML. Saat kondisi rumah sepi, pelaku memperkosa korban. Pelaku mengancam akan membunuh korban jika melaporkan ulahnya kepada siapapun. Korban yang takut menuruti kemauan pelaku sampai belasan kali hingga korban hamil 3 bulan. Mengajak si korban untuk menaiki angkotnya. Nah, setelah habis penumpang, pelaku tidak mengantar si korban ke rumahnya, tetapi membawa ke rumah si pelaku. Di situ dirayu, lalu disetubuhi. Kemudian berlanjutlah perkenalan itu, sehingga sampai beberapa kali terjadi persetubuhan, akhirnya si korban hamil. Akibat ulah pelaku, kini korban terancam putus sekolah karena tengah hamil. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, terancam hukuman 15 tahun penjara. Ingin membeli seragam sekolah, seorang siswi sekolah menengah di Bengkulu terjebak dalam dunia prostitusi. Korban yang meminta dicarikan pekerjaan justru ditawari temannya untuk menjual kehormatannya. Satreskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan 3 tersangka kasus persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Para pelaku memperdaya korban yang tidak punya uang, namun ingin membeli seragam sekolah. Bermula saat korban minta dicarikan pekerjaan oleh pelaku SM agar bisa membeli seragam sekolah. Alih-alih menawarkan pekerjaan halal, SM justru menyodorkan korban untuk melayani nafsu seksual temannya. Korban pun diberi uang Rp100.000. Perbuatan tersebut sempat diulangi teman pelaku dan membayar korban Rp50.000. Di lain waktu, korban kabur dari rumah dan menginap di rumah pelaku SU selama 2 hari. Meski orang tuanya membujuk untuk pulang, korban tak bergeming.
Hingga saat malam pertama menginap di rumah pelaku yang masih ada hubungan kerabat, korban dicabuli dan diberi uang Rp40.000. Perbuatan tersebut pun sempat diulangi pelaku SU, namun saat itu korban tidak dibayar. Korban kemudian mengadu kepada orang tuanya dan melapor ke polisi. Disuruh melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Jadi untuk kejadian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Polisi menggerebek 3 pemuda di rumahnya di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Para pemuda ini berurusan dengan aparat penegak hukum karena mencabuli anak di bawah umur. Saat ditangkap pemirsa, para pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Polisi menggerebek salah satu pemuda di rumahnya di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Pemuda ini dijemput paksa tim Walet Satreskrim Polres Buton Utara atas tuduhan mencabuli anak di bawah umur sebulan sebelumnya. Setelah tertangkap, polisi membawa pelaku menunjukkan pelaku lain yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus tindak kekerasan seksual. Tanpa kesulitan, polisi membekuk satu persatu pemuda yang masih setengah sadar karena mabuk minuman keras. Dari penangkapan ini, 3 orang pemuda diduga kuat terlibat dalam tindak asusila. Setelah disidik, pelaku mengakui awalnya mengajak korban main ke sebuah pondok di kebun kelapa jauh dari pemukiman warga. Di dalam pondok, para pelaku merayu dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Korban tidak mampu melawan menghadapi 3 orang pemuda seorang diri. Usai kejadian, korban pulang ke rumahnya dan mengadu nasib tragis yang menimpanya kepada orang tua. Ada salah seorang pelaku yang langsung menjemput korban dan membawa korban di kebun kelapa yang jauh dari perumahan masyarakat, sehingga terjadilah aksi persetubuhan di lokasi tersebut. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ketiganya diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Mapolres Buton Utara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang ibu histeris saat bertemu dengan pemuda yang memperkosa anak gadisnya di kantor polisi. Korban diperkosa 2 temannya saat ikut merayakan ulang tahun di tepi pantai. Wanita ini tidak kuasa menahan emosi saat salah seorang pemuda yang memperkosa putrinya digelandang ke Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda 20 tahun ini ditangkap di rumahnya bersama barang bukti mobil dan ponsel. Di mobil miliknya inilah pelaku dan temannya merenggut kehormatan korban yang masih di bawah umur. Sabtu malam 31 Juli, korban dijemput para pelaku ke kawasan wisata Tanjung Bayam dengan undangan merayakan ulang tahun teman. Sesampainya di lokasi, 2 pelaku bersama temannya berpesta minuman keras di tepi pantai. Sementara korban menunggu di dalam mobil. Dalam keadaan mabuk, salah seorang pelaku memergoki seorang temannya usai mencabuli korban di dalam mobil. Bukannya timbul rasa iba, pelaku justru ikut mencabuli korban. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika keinginannya ditolak. Usai peristiwa tragis yang dialaminya, korban mengadu kepada orang tuanya dan melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah kami mendapatkan laporan polisi, maka anggota Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku. Dan pelaku didapat di salah satu tempat di kota Makassar, tempatnya di Kelapa 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Sementara teman pelaku yang ikut mencabuli korban diburu. Diduga sedang pesta seks, sejumlah pasangan bukan suami istri dalam indekos digerebek. Realita akan segera kembali usai jeda.